Aku ada soalan sedikit ya Pak. Siap. Aku mau tanya nih, ini nama plat kan? Ya. Kenapa ada nomor nih 0428 di bawah nih? Orang Malaysia sampai di Indonesia dibuat kaget. Memang Indonesia dan Malaysia ini peraturannya beda. Dan setiap peraturan pasti mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Orang Malaysia sampai di Indonesia dibuat kaget dengan kendaraan yang ada di Indonesia, nomor platenya memang beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan nomor platenya kan kecil, tetapi kalau di Indonesia panjang. Dan sesampainya di Indonesia, beliau ingin tahu ya, kenapa harus ada tanggal atau hari bulan sekian. Kalau di Malaysia nampaknya nggak ada ya, cukup nomor plat saja. Tetapi di Indonesia itu ada hari dan bulannya atau tanggalnya. Dan nomor plat di Indonesia ini 5 tahun sekali harus tukar dan harus bayar. Kalau di Malaysia kayaknya nomor plat itu satu untuk selamanya ya. Kalau tak silap lah. Sepengetahuan saya, coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Kalau di Indonesia nomor plat kendaraan apapun harus tukar 5 tahun sekali dan bayar. Memang sih negara tetangga kita yang satu ini memang beda daripada yang lain. Oke, kita reaction pendapat kita reaction. Ya Allah, sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Oke, kita reaction terkait pendapat daripada netizen pajak di Indonesia tertinggi di ASEAN. Lalu kenapa kok bisa seperti ini? Dan tentunya langsung kita simak video berikutnya. Orang Malaysia kaget ke Indonesia melihat plat nomor kendaraan Indonesia. Dan orang Indonesia juga dibuat kaget dengan aturan yang berlaku di Malaysia terkait pajaknya, pajak kendaraannya. Jadi sama-sama terkejut gitu loh sahabatku semua. Oke, kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Aku ada soalan sedikit ya Pak. Siap. Aku mau tanya nih, ini nama plat kan? Ya. Kenapa ada nomor nih 0428 di bawah nih? Ini apa maksudnya? Baik Kak, kalau 04 ini 04. nanti tahun depan ini bulan 4 saya samsat di suratnya. Samsat, namanya samsat. Sambung, Per tahun, 1 tahun sekali. sambung surat. Kalau 28 ini Dia punya tahun. dia 5 tahun sekali ganti. Dari 2028 saya harus ganti plat ini. Plat ini. Angkanya saya ganti. Oh, jadi mesti mau ganti dia punya number. Ya, Oh. tiap 5 tahun. Kalau ini tiap 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Ya, Oh. ini 5 tahun Kak. So maksudnya 5 tahun ke lepas ini, korang ini 1254 tidak akan sama sudah. Tak sama lagi, tidak Oh, sama gitu. lagi. Siap. Jadi siap. kalau kamu guna 1254, saya bayar lagi, oh bayar. saya Oh bayar. macam lagi. beda. Ya. Oh, beda. di sini memang beda sedikit dah. Guys, korang boleh nampak Beda, Mas, 04 memang. adalah ini 04 adalah April. Ya, April. April tiap tahun saya harus bayar. Harus bayar. Rotek lah macam rotek. Ya. Seperti kurang macam rotek. Ya. Tapi yang 28 nih korang Tiap boleh 5 nampak. tahun. Tiap 5 tahun 2028 dia akan tukar number plate. Plat, ini. number plat. Ya. 1254 ni akan tak terguna. Tapi kalau kamu guna, kau harus bayar. Luar biasa Pak. Ya. Kenapa Indonesia macam tu? Mungkin bayar lagi 1 juta untuk angka cantik ini. Tapi kalau saya tak ada uang, tidak ada uang, saya pakai nomor sesuai kepolisian. Tak payah bayar. Tak, ya bayar, Bayar juga. tetap bayar. Tetap bayar. Guna angka ini kena harus bayar dengan mahal. Kena 2 kali, 2 kali Dua bayar. kali bayar. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Memang Terima kasih. lolo di Indonesia memang lain sikit lah nama plate. Lain sedikit Oke? Mas memang. Campur. Beda pajak Salah satu yang kendaraan di paling Indonesia menarik kalau dan di Malaysia. Berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia misalkan kita sebagai penjual motor second, kita misalkan nyetok motor seperti ini, kita kan harus majekin motor tiap tahunnya. Jadi misalkan motor nggak laku-laku, kita harus tetap majekin. Betul. Nah kalau di Malaysia itu nggak gitu ya Mas? Enggak. Nah kalau di Malaysia gimana? Jelasin Ketika Mas. motor ini sudah ada pembelinya, baru roteknya itu atau pajaknya berjalan. Berarti pajak baru akan jalan ketika motor ini benar-benar jalan. Tapi kalau motornya diem kayak gini, Ya. berarti nggak bayar. Bentar lagi nih, saya motor ini saya jual di bengkel ini. Kondisi roteknya hidup atau pajaknya hidup. Ya. Ketika bertukar nama jadi nama bengkel atau nama company, nama perusahaan, itu akan otomatis mati. Oh, Dia ya, akan ya, otomatis ya. mati. Berarti kalau misalkan orang mau beli motor di sini, motor second, Hah?
itu pasti atas nama dia langsung. Ada sama dia langsung, baru pajaknya kan hidup. Nah, berarti nggak usah kayak kalau di tempat kita kan kita harus cabut berkas terus Oh, dan lain nggak perlu. Di sebagainya. sini cukup tampilin aja, pakai sidik jari. Oh, pakai sidik jari aja cukup. Bisa di sini ada alatnya semua, komplit. Jadi Oh, itu bisa dilakukan di bisa di sini. Bakulnya Di sini. sini ada. Oh. Ada alatnya untuk buat video. Oh, Nah, Kalau mau tampilin tinggal tampilin di sini, masuk dalam sistem, udah otomatis tukar nama. Online. iya. serba auto. Orang Malaysia sampai di Indonesia dibuat kaget. Memang Indonesia dan Malaysia ini peraturannya beda. Dan setiap peraturan pasti mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Orang Malaysia sampai di Indonesia dibuat kaget dengan kendaraan yang ada di Indonesia, nomor plate-nya memang beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan nomor plate-nya kan kecil, tetapi kalau di Indonesia panjang. Dan sesampainya di Indonesia, beliau ingin tahu ya, kenapa harus ada tanggal atau hari bulan sekian. Kalau di Malaysia nampaknya nggak ada ya, cukup nomor plate saja. Tetapi di Indonesia itu ada hari dan bulannya atau tanggalnya. Dan nomor plate di Indonesia ini 5 tahun sekali harus tukar dan harus bayar. Kalau di Malaysia kayaknya nomor plate itu satu untuk selamanya ya. Kalau tak silap lah. Sepengetahuan saya, coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Kalau di Indonesia nomor plat kendaraan apapun harus tukar 5 tahun sekali dan bayar. Memang sih negara tetangga kita yang satu ini memang beda daripada yang lain. Oke, kita reaction pendapat kita reaction. Ya Allah, sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Oke, kita reaction terkait pendapat daripada netizen pajak di Indonesia tertinggi di ASEAN. Lalu kenapa kok bisa seperti ini? Dan tentunya langsung kita simak video berikutnya. Orang Malaysia kaget ke Indonesia melihat plat nomor kendaraan Indonesia. Dan orang Indonesia juga dibuat kaget dengan aturan yang berlaku di Malaysia terkait pajaknya, pajak kendaraannya. Jadi sama-sama terkejut gitu loh sahabatku semua. Oke, kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Indonesia itu nanggung ya guys ya. Kenapa kok nanggung? Karena gini, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia itu tarif pajak efektif untuk orang pribadi sampai dengan 35% sekarang. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa ya, memang tarif pajak mereka lebih tinggi, bisa 40-50%. Tapi tahu nggak sih kalau kehidupan di sana itu dijamin semua oleh pemerintahnya. Kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya sampai pensiun pun ditanggung pemerintah. Kalau Indonesia tarifnya mungkin sedikit lebih rendah ya untuk pajaknya. Tapi semuanya kita harus penuhin sendiri. Gimana menurut kalian? Nah, nanggungnya lagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah ya, let's say nih, Uni Emirat Arab ataupun Qatar, pajaknya bahkan 0% loh. Jadi pemerintah itu nggak narik pajak untuk para penduduknya, tapi luar biasanya lagi, semuanya ditanggung pemerintah, kesehatan, pendidikan, pensiun, dan lain sebagainya. Jadi ya nanggung aja, tarif pajaknya tinggi, tapi nggak ada yang dipenuhi oleh pemerintah. Betul. Ya, ini Indonesia. Kalau di Eropa bayar pajak tinggi, semuanya dijamin. Oke lah Mas Ian ya. Kalau yang ada di negara Timur Tengah udah nggak bayar pajak, semuanya ditanggung pemerintah. Enak nggak sih? Nanggung Indonesia itu. Hari ini rupiah mencapai titik terendah lagi, hampir 16.400 rupiah terhadap dolar. Apa yang terjadi di pemerintahan Prabowo yang belum 100 hari? Apakah ini korban 10 tahun dari kebijakan pemerintahan yang lama? Atau ini sebuah kesalahan dari pemerintahan yang baru yang belum 100 hari? Menurut sahabat, apa yang terjadi di rupiah hari ini? Di saat Indonesia menaikkan PPN 12% dan rupiah meluncur deras ke 16.500. Di sisi bersamaan Vietnam mengurangi
PPN, tetapi yang dilakukan adalah bukan dengan memeras rakyatnya, tetapi malah memotong jumlah lembaga dan kementerian. Jadi dengan kementerian dan lembaga makin efisien, tidak perlu membebani rakyat dengan PPN yang tinggi. Indonesia bagaimana? Kenapa PPN-nya naik? Kenapa rupiah melemah? Ada apa dengan pemerintahan sekarang, terutama Menteri Keuangannya? Bisa jawab nggak hal seperti ini? Kenapa nggak tiru Vietnam sih? Wah, Indonesia menjadi tarif PPN paling tinggi se-Asia Tenggara. Kalau memang yang paling tinggi se-Asia Tenggara sekarang adalah Filipina dengan 12%. Negara-negara seperti Singapura saja tarif PPN-nya hanya 9%, Malaysia hanya 8-10%, maupun Thailand yang hanya 7%. Emang dampaknya apa sih? Dampaknya adalah daya beli masyarakat yang akan menurun karena PPN ini beda dengan PPH. Karena PPN itu adalah pajak atas konsumsi, sedangkan PPH, pajak penghasilan, adalah pajak atas income atau penghasilan. Jadi gimana caranya agar nggak kena PPN banyak-banyak? Akhirnya bisa jadi masyarakat menurunkan daya belinya. Sedangkan negara juga lagi butuh daya beli untuk mendongkrak perekonomiannya. Nah, gimana nih menurut Sobat Atax? Pendapatnya tentang PPN yang nggak bakal naik 12% di 2025? Sampai di kolom komentar ya. Heran, kemana sih larinya duit pajak di Indonesia? Jadi gini, kemarin gua baru makan di Singapura. Nah, ini lo lihat ya. Ini yang gue makan ya. Nah, di sini yang gue mau highlight adalah GST-nya Singapura. Ini gue baru ngasih jujur, GST Singapura 9%. GST itu kalau kalian nggak tahu, PPN. Gitu ya, PPN kalau di Indonesia. Nah, di Indonesia, kita kan PPN-nya tiap kena beli barang, sekarang udah 11%, mau naik ke 12%. Wah, ini gini, kalian kebayang nggak sih, di Singapura, negara yang mayoritas penduduknya tuh penghasilannya lebih tinggi, kena PPN-nya 9%. Ya nggak? Dan udah gitu mereka maju banget gitu kan. Saking majunya gitu kan. Lu tau lah, kan banyak cerita kayak Singapura makin lama makin meluas. Kenapa dia bisa meluas? Oh, ternyata karena dia beli pasir atau sedimen ya dari Indonesia yang bikin tanahnya makin luas gitu kan. Sedangkan di Indonesia yang kita secara pendapatan di bawah Singapura per orangnya, PPN kita 11%, terus mau jadi 12%. Logikanya dari situ aja kan udah Indonesia penduduknya lebih banyak dari Singapura gitu kan. PPN-nya lebih gede. Tapi kok kita kalah terus sih dari sini? Ada yang bisa kasih tahu gak sih kenapa ini kayak Ya nggak tahu, Mas. Kata Sri Mulyani, pajak jadi naik 12% awal tahun nanti. Padahal ekonomi rakyat lagi tidak baik-baik saja. Tolong ajari pejabat tutorial dari Rasul untuk memperoleh pendapatan negara tanpa pajak berikut ini. An-nasu suroka'u fi salasatin. Rakyat itu punya hak bersama dalam 3 hal. Al-ma' wal kala' wan nar, yaitu air, padang gembala, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau para pejabat nggak ngerti maksud hadis ini, tolong ajari mereka sampai pinter. Maksud hadis ini adalah rakyat seluruhnya ini punya hak atas sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas alam, emas, tembaga, nikel, hutan, hingga lautan. Artinya, negara wajib ngelola semua sumber daya alam tadi, lalu hasilnya dikasihkan rakyat secara langsung atau tidak langsung. Kalau hadis ini dijadikan tutorial memperoleh pendapatan negara, kita sudah pasti bisa biayai negara, tidak perlu memaksakan pajak. Karena sumber daya alam kita kalau dihitung-hitung kurang lebih 5.500 triliun per tahun. Sementara APBN kita cuma 3.000 triliun, berarti cukup. Bahkan masih sisa 2.000 triliun. Andai pejabat mau belajar dan menerapkan tutorial Rasul tadi, tentu rakyat tidak semenderita ini. Tapi karena pejabat kita pakai tutorial barat kapitalis, yaitu dengan menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara, sehingga keringat kerja keras rakyat dipajak, dipalak untuk biayai negara. Astagfirullah. Kalau pejabat masih ngeyel dan tanya, memangnya ada contoh negara yang tidak menerapkan pajak? Silakan dijawab begini. Kalau negara yang berbasis kapitalis demokrasi, tidak ada negara yang bisa berdiri tanpa pajak. Tapi kalau negara yang berbasis syariat Islam, tentu ada yang tanpa pajak. Silakan suruh para pejabat baca buku sejarah negara yang dipimpin oleh Rasul sendiri, juga negara yang dipimpin oleh sahabat. Kalau perlu belajar sampai negara di masa Turki Utsmani 1924, pasti pejabat nemu contoh negara tanpa pajak. Sekarang tergantung pejabat kita, negara ini mau nyontoh barat kapitalis atau nyontoh Rasulullah. Menurut kalian gimana? Kenapa di Inggris pajaknya tinggi tapi rakyatnya rela bayar pajak, tapi kalau di Indonesia malah sebaliknya? Sini aku kasih tahu. Yang pertama adalah data pajak terbuka. Pemerintah Inggris menciptakan sistem digital tentang pendapatan negara dari pajak dan bagaimana anggaran tersebut dialokasikan. Sistem ini transparan dan bisa diakses oleh publik kapanpun. Ini salah satu contohnya, laporannya terbagi menjadi beberapa bagian, kemudian file ini bisa kita download dan kayak gini bentuknya. Jadi kita bisa analisis sendiri dari file-file yang bisa kita download ini. Yang kedua, masyarakat Inggris bisa melihat manfaat
dari pajak mereka secara nyata, seperti layanan kesehatan gratis atau NHS, National Health Service. Setiap warga negara mendapatkan akses gratis ke dokter, rumah sakit, dan pengobatan tertentu. Contohnya seperti ibu hamil. Semua perawatan dari saat hamil, melahirkan, bahkan kunjungan ke rumah setelah melahirkan untuk memantau kesehatan ibu dan anak, semuanya gratis. Kemudian masyarakat juga mendapatkan pendidikan gratis dari mulai lahir sampai SMA, termasuk subsidi untuk universitas melalui pinjaman pendidikan berbunga rendah. Jadi di Inggris itu nggak ada alasan anak tidak sekolah karena alasan ekonomi. Bahkan kalau ada anak-anak yang tidak masuk sekolah berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas, orang tuanya bisa mendapat tindakan hukum. Kemudian infrastruktur yang berkualitas. Jalan rusak diperbaikinya cepat, kereta dan bus diperhatikan kesehatannya dalam beroperasi, seperti pengecekan kondisi kendaraan setiap tahun, dan fasilitas umum yang layak, seperti area taman bermain, perpustakaan gratis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pemerintah Inggris itu diawasi oleh National Audit Office atau NAO, sebuah lembaga independen yang memastikan bahwa pengeluaran pajak dilakukan secara efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. NAO mempublikasikan laporan audit yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga publik bisa mengetahui jika ada penyalahgunaan anggaran. Yang keempat, jika seseorang membayar pajak lebih dari yang seharusnya, orang tersebut bisa mengajukan tax refund melalui HMRC yang prosesnya itu cepat dan transparan. Transparansi inilah yang membuat masyarakat Inggris itu merasa pajak mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Dan rasa percaya ini mengurangi keinginan untuk menghindari pajak dan meningkatkan kepatuhan. Jadi, melihat statement ibu yang sebenarnya aku kagumi ini, rasanya sayang aja kalau hanya membandingkan dari sisi pajak, tapi tidak ikut membandingkan dari sisi transparansi dan manfaat-manfaat yang dirasakan oleh rakyatnya. Menurut teman-teman gimana? Coba jawab di komen. Nah, itulah berbagai reaksi netizen ketika di Indonesia tahun depan pajaknya akan naik 12%. Dan itu menimbulkan berbagai dari para netizen pendapatnya ya. Dari mulai harusnya Indonesia tidak perlu pajak, harusnya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini cukup untuk menghidupi para warga Indonesia, dan juga membandingkan dengan pajak yang ada di negara tetangga seperti Singapura, menerapkan pajak yang tidak semahal di Indonesia, tetapi negaranya begitu sangat maju. Kemudian ada juga mbaknya yang berkomentar tentang membandingkan pajak dengan Indonesia dan di Inggris. Kalau di negara Inggris, di Eropa, pemerintahannya itu transparan dan bisa diakses seluruh masyarakatnya. Uang pajak digunakan untuk apa, kemudian dari segi fasilitas publiknya juga begitu sangat modern. Jadi pada intinya pajak yang ada di Inggris, di negara Eropa itu transparan, jujur kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat di sana itu percaya kepada pemerintahannya karena pemerintahnya ini jujur, transparan, diperlihatkan, oh sekian uangnya digunakan untuk ini, oh sekian uangnya digunakan untuk ini. Tetapi kalau di tempat kita, tak perlu bertanya sahabatku semua, ya mudah-mudahan ya kan dengan ada kenaikan pajak ini pastinya terbaik untuk negara kita. Bahkan pajak di Malaysia pun juga termasuk rendah ya. Tetapi kenapa di negara kita tinggi, di Singapura rendah? Ya mudah-mudahan sajalah ini terbaik untuk negara kita. Cukup sekian videonya, itulah informasi hari ini terkait pajak yang ada di Indonesia dan juga pajak yang ada di negara tetangga kita, yaitu di ASEAN. Rupiah makin melemah, pajaknya makin naik. Ini bagaimana terus akhirnya? Kita berdoa sajalah sahabatku, semoga terbaik untuk negara kita tercinta. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.